Jadi yang dimaksud ajnihah itu sayap, artinya alat untuk terbang. Jadi satu hari malaikat berbanding dengan 50.000 tahun. Jadi Allah satu hari, kita 1000 tahun. Tapi ingat, Allah itu menggunakan media sinar. Nah, ini lebih menegaskan lagi. Malaikat itu nggak ada di bumi. Padahal amal baik, amal buruk akan dicatatkan oleh Allah dengan alatnya yang ditanam pada otak manusia di bagian sudur. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita melanjutkan bahasan tentang malaikat. Kalau malaikat itu sebagai utusan Allah, sebut saja malaikat yang diutus menyampaikan wahyu. Kan banyak, ada yang diutus ini, diutus ini, diutus ini. Malaikat itu kan punya job masing-masing gitu. Kalau bahasa sekarang mah bukan job masing-masing, tugas masing-masing. Nah, kita ingin mengetahui berapa kecepatan malaikat. Kecepatan malaikat ternyata waktu berangkat menyampaikan wahyu saja umpamanya. Ternyata malaikat oleh Allah diberikan kemampuan. Sebut saja kalau terbang itu terbang lah. Kalau lari itu lari. Diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ini yang ayat yang tadi. Nah, ayat yang tadi, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikatu rasula uli ajnihatin masna wasulasa warubaha yajidu fil khot mayasa uli ajnihatin. Allah memperlengkapi malaikat itu, ada yang di sini disebut ajnihatin masna, ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Yang dimaksud sayap di sini jangan digambarkan dengan imajinasi kita sayap seperti sayap burung. Kalau 2 masuk akal, itu kalau 3 di mana 1? Di sini, di atas. Gimana terbangnya sayap 3? Apalagi 4. Oh, sayapnya 4. Yang dimaksud sayap pada ayat ini kemampuan. Sebut saja sayap itu kan alat untuk terbang. Sayap itu burung, pesawat terbang kan pakai sayap. Jadi yang dimaksud ajniyah itu sayap, artinya alat untuk terbang. Nah, alat untuk terbangnya seperti apa kita nggak tahu. Alat untuk terbang itu oleh Allah diberikan kemampuan. Alat itu diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang, nah di sini masna wasulasa warubah. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini kekuasaan kemampuan. Sebut saja kalau mesin itu ada yang 10 tenaga kuda, 20 tenaga kuda, itu kemampuan. Kemampuan daya. Daya apa? Ya daya dorong gitulah, daya dorong, daya kecepatan, kemampuan gitulah. Nah, kalau mobil itu kan ada yang cc-nya 1000, 1200, 1500, 2000 cc. Wah. Bahkan ada mobil yang 2500 cc. Itu kan kemampuannya beda-beda. Kemampuan kecepatan, kemampuan ya, segala macamnya lah. Nah, malaikat itu diberikan kemampuan untuk sebut saja terbang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, ada yang kemampuannya disebut sebagai 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa begitu. Jadi kemampuan. Jangan dibayangkan sayap di situ malaikat bersayap. Bukan itu yang dimaksud sayap. Sayap itu alat terbang. Alat untuk pergi. Sayap itu. Jadi sayap yang 2, yang 3, yang 4 itu
kemampuan, daya jelajah, daya terbang gitu. Itu yang dimaksud. Sekarang, saudara-saudara sekalian, kita hitung kecepatan malaikat karena Al-Quran ada yang mengatakan tentang kecepatan, makanya dihitung. Kalau tadi dikatakan kecepatan Allah menyampaikan wahyu itu dengan menggunakan media sinar, yang kecepatannya sinar itu 300.000 km per detik, malaikat itu jangan disamakan dengan sinar. Tadi berikan sayap. Sayap itu alat untuk terbang, alat untuk pergi. Jadi malaikat itu bukan dengan sinar, tapi dengan kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan diukurnya adalah kecepatan suara. Kecepatan kendaraan itu kecepatan suara, yaitu 300 meter per detik. Pesawat tempur yang kecepatannya sangat tinggi itu cuma 2,5 Mach sampai 3 Mach. 2,5 kali kecepatan suara atau 3 kali kecepatan suara. Sebut saja kalau 3 kali yang pesawat tempur sekarang 3 Mach berarti hanya 900 meter per detik. Umumnya pesawat tempur itu cuma 2,5 Mach. Itu yang sudah modern. 2,5 Mach itu berarti berapa? 750 meter per detik. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan di surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Surat Al-Ma'arij. Berapa surat Al-Ma'arij? 70. Surat 70 ayat 4. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya. Turun malaikat. Ya. Atau berangkat malaikat beserta ruh yang dibawanya. Ruh, nih hati-hati nih. Ruh itu dalam Al-Quran adalah nama lain dari wahyu. Ruh itu dalam Al-Quran nama lain daripada wahyu. Artinya malaikat turun, berangkat, beserta wahyu yang dibawanya untuk disampaikan. Hitungannya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Seperti lebih gede. 50 alfasana. 50.000 tahun. Satu hari berbanding. Jadi satu hari malaikat berbanding dengan 50.000 tahun. Seperti jauh gede, lebih gede daripada Allah. Sementara Allah menurunkan wahyu fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. 1000 tahun. Kalau Allah menurunkan wahyu itu menyampaikan amarnya dalam satu hari, perhitungan Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi Allah satu hari, kita 1000 tahun. Tapi ingat, Allah itu menggunakan media sinar yang kecepatannya 300.000 km per detik. Kalau malaikat walaupun 50 alfasana, satu hari berbanding 50.000 tahun, kalinya bukan kali 300.000 km per detik, kali 300 meter per detik. Ya kan? Sinar dengan kendaraan kan beda. Jadi 50.000 itu kalinya ke 300 meter. Kalau Allah 1000 itu 1000 tahun itu kepada 300.000 kilometer. Beda. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau malaikat itu 50.000 tahun perbandingannya satu hari dengan kita.
50.000 tahun itu 1 tahun 360 hari. Jadi 50.000 tahun kali 360 kali 300 meter per detik. Tidak bolak-balik. Allah bolak-balik, malaikat sampaikan wahyu saja. Tidak bolak-balik. Kalau Allah wahyu memantul. Ya, jadi 50.000 tahun kali 360 hari kali 300 meter per detik. Nah, jadi kecepatan malaikat itu adalah 5.400.000.000 meter per detik. Oh, obat. 5.400.000.000 meter per detik. Meter. Kalau Allah tadi perhitungan menurut kemampuan perhitungan manusia 216 miliar kilometer per detik. Kilometer per detik. 216 miliar kilometer per detik. Allah tuh. Kalau malaikat 5.400.000.000 meter per detik. Apa? Luar biasa. Jadi kalau malaikat itu perhitungannya kendaraan. Bukan sinar, kendaraan. Ya hitung aja selisihnya 216 miliar kilometer Allah tuh. Kilometer dalam 1 hari. Karena 1000 tahun menurut kita. Kalau malaikat itu 1 hari berbanding 50.000 tahun. Jadi kalinya beda. 50.000 tahun kali 360 hari kali 300 meter per detik. Jadi malaikat itu 5.400.000.000 meter per detik. Berapa perbandingannya? Benar Allah 216 miliar, tapi kan kilometer. Kalau ini 5.400.000.000 meter per detik. Ya, persoalannya kendaraannya seperti apa? Wallahu alam, kita belum sampai pemahaman. Yang jelas para malaikat diturunkan membantu. Ya, umat Islam zaman Rasul peperangan itu diturunkan ke bumi. Jumlahnya sampai 3.000 dan 3.000 sampai 5.000. Gitu. Seperti Nabi Daud tadi bantu, Pak. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Jin atas izin Allah diturunkan membantu membuat istana. Itu jin. Nah, membantu Nabi Sulaiman membuat istana. Itu jin itu diturunkan atas izin Allah. Apa kendaraannya yang digunakan, ya Allah alam, kita belum tahu lah kendaraannya menggunakan apa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita menghitung kecepatan malaikat, itu perbedaannya dengan Allah adalah media yang digunakan. Allah menggunakan media arus elektron, sinar. Malaikat menggunakan kendaraan. Jadi perkaliannya beda. Gitu. Allah perkaliannya kali 300.000 kilometer per detik, sementara malaikat kali 300 meter per detik. Nah, itu tinggal menghitung saja. Kalau 5.400.000.000 meter per detik dikilometerkan, hitung aja nantilah. Jadi berapa kilo itu? Kalau dikilometerkan, tinggal ngitung aja dikilometerkan, kan bisa. Dari meter ke kilometer itu mudah. Tapi kudu pakai kalkulator. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi setelah mengetahui siapa malaikat, di mana keberadaan malaikat, apa tugas malaikat, dari siapa malaikat itu diangkat menjadi malaikat, jadi kita dapat jelas dengan gamblang menurut Allah. Jadi pernyataan siapa malaikat
Itu dari Allah. Malaikat itu apa? Dari Allah. Malaikat itu pembantu Allah yang diangkat dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Sampai-sampai kalau seandainya malaikat ada di bumi berkehidupan segala macam, gitu. Aku akan turunkan Rasul dari kalangan mereka, gitu. Ya. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikah fil ard yakhlufun. Gitu. Kalau ada di bumi malaikat ini, dari kalian juga ada yang diangkat jadi malaikat dari manusia. Itu. Dari kalian juga ada yang diangkat jadi mana? Jadi malaikat. Malaikat itu pembantu Allah. Diangkat dari bangsa jin. Nah, yang tadi di saat berkumpul dengan Allah menginformasikan akan mengangkat sebagai khalifah, mengangkat Adam sebagai khalifah, salah satu malaikat yang berkumpul ada yang menentang terhadap perintah Allah, yaitu malaikat yang bernama Iblis. Jadi Iblis itu mantan malaikat. Itu. Ini susah, berat kalau di pemahaman umum berat untuk Iblis itu mantan malaikat. Jadi malaikat yang bernama Iblis itu nama dari salah seorang malaikat yang membangkang terhadap perintah Allah. Nah, banyak yang mengutak-ngatik Iblis. Iblis itu ini ablasa, Iblis sulit. Pokoknya Iblis itu menurut Quran nama salah seorang malaikat yang membangkang perintah Allah. Nanti bisa dibahas khusus dialog Iblis dengan Allah saat Allah mengusir Iblis dari surga. Ada dialog. Kalau aku diusir, dilaknat, ya Allah panjangkan umur saya sampai hari pembangkitan. Nah, kata Allah, engkau diberikan tenggang waktu sampai itu. Selama itu aku akan goda hamba-hambamu, gitu, dari kanan, dari depan, dari belakang, kanan, kiri akan saya goda. Gitu kata Allah, silakan. Tapi engkau tidak akan bisa menggoda orang yang ikhlas. Yang enggak ikhlas yang bisa digoda, enggak bisa digoda. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kajian kita tentang malaikat dan kecepatannya, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena sesungguhnya ayat-ayat tentang malaikat itu ada 78 ayat dalam Al-Quran. Nanti banyak ayat yang berbicara tentang ini, tentang itu, malaikat banyak. Tapi ya ini secara global saja dulu tentang malaikat dan kecepatannya seperti inilah menurut Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit banyak ya bisa menambah ya semua wawasan ya, tentang pemahaman menurut Quran. Karena ya menurut Quran beda dengan menurut dari hadis-hadis, apalagi hadis Israiliyat, apalagi dari dongeng-dongeng. Wah susah. Kita ini kan memahami malaikat udah campur aduk. Hadis Israiliyat, hadis maudhu, ya. Belum dongeng-dongeng dari agama-agama lain sudah menjadi sebuah keyakinan. Ya, jadi bahasa Inggrisnya pabelit. Itu. Kalau dari Al-Quran, insya Allah kita tidak akan tersesat karena informasi tentang malaikat dari Allah yang membuat malaikatnya itu sendiri. Nah, gitu. Nggak akan sesat. Itulah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan guna manfaatnya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.